Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Nufrida, NIM 2019-12198, akan menjelaskan sedikit tentang kasus Enron dan Arthur. Kasus Enron merupakan perusahaan gabungan yang bergerak di industri energi yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Selain di bidang energi, Enron melakukan diversifikasi di bidang lain, tak terkecuali industri non-energi. Kasus Enron mulai terungkap akhir tahun 2001 dan di tahun 2012 berefek domino ke penurunan bunga pasar keuangan global. Pada kasus Enron ini diketahui ada terjadi moral hazard, di antaranya manajemen fraud, yang kedua manipulasi laporan keuangan, yang ketiga SPE yang dibentuk tidak independen, yang keempat conflict of interest, dan yang terakhir ethical issue. Perilaku moral hazard Enron berbuat runtuhnya perusahaan ini. Menurut teori fraud, terdapat 3 pilar mengapa perilaku non-etis ini terjadi. Yang pertama ada pressure, yang kedua opportunist, dan yang ketiga rationalization. Transaksi penting Enron dengan SPE yang menyebabkan kegagalan Enron. Yang pertama ada transaksi Chiu-Chiu, yang kedua kemitraan LGM dan Raptor atau LGM1, yang ketiga ada kemitraan LGM dan Raptor LGM2, yang terakhir ada LGM2 dan Raptor. Kesimpulannya, pihak manajemen Enron telah melakukan berbagai macam pelanggaran praktik bisnis yang tidak sehat dan keluar dari prinsip KCK. Dan yang kedua ada ketidakindependensi KAP pengauditan Enron. Solusi yang dapat diambil yang pertama, perlu diterapkannya KCK yang konsisten. Yang kedua, menerbitkan peraturan yang jelas untuk mengatur transparansi pengungkapan transaksi keuangan antar perusahaan. Yang ketiga, tuntunan hukum kepada manajemen Enron. Dan yang terakhir ada jasa audit KAP dipisah dengan jasa konsultan. Kemudian yang kedua ada kasus Arthur Andersen. Arthur Andersen adalah perusahaan jasa profesional terbesar di dunia dan yang paling dihormati yang berdiri sejak 1913. Merupakan KAP Big 5 pada masanya, yang dimana sekarang telah menjadi Big 4 antara lain PwC, EY, KPMG, dan Deloitte. Masalah-masalah audit Arthur Andersen. Yang pertama ada klien terdiri atas WorldCom, Enron, Global Crossing, Waste Management, Sunbeam, dan BFA. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh KAP Arthur dalam kaitan pelanggaran etika. Yang pertama, tidak independen. Yang kedua, tidak mengungkapkan kecurangan Enron. Yang ketiga, memusnahkan dokumen bukti-bukti audit Enron. Dan yang terakhir, lebih mementingkan keuntungan dan segala sesuatu diukur dengan uang. Menyetujui kesepakatan bersama Enron untuk memanipulasi laporan keuangan. Kesimpulannya, fungsi auditor independen tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan sesuai dengan aturan atau standar akuntansi, tetapi juga memberikan investor dan kreditur gambaran yang fair serta akurat yang telah terjadi. Perlunya nilai pada bisnis seperti EQ, dan SQ dapat meminimalisir pelanggaran etika. Banyak perusahaan yang hancur karena mengindahkan aspek spiritual. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.